Shalom. Perkenalkan, nama saya Jalima Waliuru. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teknologi web. Yang berikut untuk poin-poin pembahasan yang saya ambil, yang pertama pengertian teknologi web, dan yang kedua sejarah teknologi web, yang ketiga teknologi website yang developer wajib kuasai, dan yang keempat unsur-unsur web, yang kelima jenis-jenis web. Untuk yang berikut pengertian teknologi web. Teknologi web adalah teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk menjembatani server web dan klien mereka. Teknologi web mencakup bahasa markup, bahasa programan, dan standar untuk mengidentifikasi dokumen serta tampilan. Yang berikut sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat ini masih terbatas untuk menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dan scan pada tanggal 30 April 1993 kan menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat ini, pengertian website sudah masuk ke dalam publik karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Yang berikut kita masuk pada teknologi website developer wajib dikuasai. Yang pertama, browser. Browser layaknya seorang penerjemahan antara si pengguna dengan internet. Ia memproses permintaan pengguna dan menampilkan hasil yang mereka inginkan berdasarkan kata kunci keyword yang diketahui. Yang kedua, HTML dan CSS. HTML adalah bahasa pemrograman yang pertama kali kamu harus pelajari sebab berkatnya sebuah browser jadi tahu apa yang harus ditampilkan pada programnya. Namun, mempelajari HTML, kamu juga harus tahu apa itu CSS. CSS merupakan singkatan dari Classic Style Chart, dan ia menggambarkan bagaimana sebuah elemen HTML ditampilkan di layar. Yang berikut, Brewer, pembangun website. Pengembangan website adalah titik awal dari alat yang harus digunakan seseorang developer sebagai pengganti untuk melakukan tugas sederhana dalam membuat website. Yang berikut, bahasa pemrograman. Seperti yang kamu tahu, untuk bisa berkomunikasi dengan komputer perlu adanya bahasa pemrograman tertentu. Dengannya kamu bisa secara spesifik menentukan apa yang harus komputer lakukan dengan perintah bahasa pemrograman. Yang berikut, API. Sebuah API membuat seorang developer bisa menggunakan beberapa fungsi di dalam suatu aplikasi tanpa perlu berbagi kodenya. Yang berikut, data format. Suatu data disimpan dalam struktur yang dibuat. Data format ada 3 jenis. Data format yang paling populer
saat ini, yaitu John Web Object Notation adalah sinteks untuk menyimpan dan menukar data. Ia merupakan jenis data format yang paling populer. XML secara dominan digunakan pada sistem yang dikembangkan Microsoft. CSV, ia adalah data yang diformat dengan koma, misalnya saja data Excel. Yang berikut, client atau server side. Client setiap pengguna dalam suatu aplikasi bisa disebut client. Ia bisa jadi sebuah komputer, mobil, device tablet, yang lainnya. Umumnya, terdapat banyak klien yang saling berinteraksi pada aplikasi yang sama tersimpan dalam satu server. Server kode aplikasi biasanya disimpan pada suatu server. Klien melakukan request data pada server, kemudian server merespon permintaan tersebut setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang berikut, kita masuk pada unsur-unsur web. 1. Domain. Komponen pertama adalah domain. Di dalam website dapat dianalogikan sebagai produk, maka website adalah mark atau brandnya. Penulisan domain yang menarik dapat membuat seseorang masuk ke dalam situs Anda. Selain itu, juga ada harus pembuatan domain yang tidak terlalu panjang dan mudah untuk diingat. Yang kedua, hosting. Komponen atau unsur yang kedua adalah hosting, yang mana memiliki peran penting dalam menyimpan semua data penyimpanan. Informasi dalam database dapat berupa teks, gambaran, ilustrasi, video, dan sprite. Yang ketiga, konten. Dan yang terakhir adalah konten, di mana juga dari konten sangatlah krusial, karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan website situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang berikut jenis-jenis website. Yang pertama, website statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tepat dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan desain halaman web. Terkait konten tidak mengalami perubahan yang besar. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebijakan dari reliansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Website dinamis memiliki tampilan yang lebih interaktif dan menyediakan fitur kolom komentar dan setting. Yang ketiga, website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Jenis situs ini biasanya teknologi ke dalam platform media sosial. Sekian dan terima kasih.